Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil karim wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu bikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnatul nabi. Al-Hadis. Alhamdulillah, puji beserta syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Ilahi Rabbi, yang mana atas kudrat dan kehendaknya kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih dikaruniakan begitu ribuan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga atas ribuan nikmat itu kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan sholat isya berjamaah. Dan mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita supaya bisa menjalankan sholat tarawih, insyaallah. Sholawat beserta salam Allah semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya Nabi, para sahabatnya Nabi, para tabi'in atau tabi'atnya Nabi, dan mudah-mudahan sampai kepada kita tergolongan umatnya dan mendapatkan syafaat untuk nanti yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah tidak terasa detik demi detik, waktu demi waktu, hari telah berganti hari. Tidak terasa kita sudah memasuki di tengah-tengah bulan Ramadan, yang mana sudah 14 hari kita berpuasa. Dan insya Allah kita masuk ke hari 15. Yang pertanyaannya, kata Rasulullah SAW, bulan Ramadan itu adalah pendidikan bagi umatku. Dan barang siapa hadir hidup di bulan suci Ramadan, Allah akan meninggikan derajatnya bagi orang-orang yang beriman dan berpuasa padanya. Oleh karena itu, apa yang sudah kita dapatkan dari pendidikan 14 hari ke belakang? Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari 14 hari yang lalu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama isi 15 hari ke depan dengan kemuliaan-kemuliaan, dengan amal soleh yang terbaik yang bisa kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 208. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu bisilmi kaffah. Di sini Allah memanggil kepada khusus orang-orang yang telah menyatakan aku beriman. Kata Allah, "Hei orang-orang yang masih memiliki rasa iman, baik imannya itu sedikit, baik imannya itu pertengahan, ataupun imannya sangat tinggi." Allah memanggil dengan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang memiliki iman. Udkhulu di sini adalah kata perintah. Kenapa kita sudah beriman tapi Allah menyuruh kita untuk masuk? Udkhulu bisilmi kaffah. Masuklah kalian semua ke dalam Islam secara menyeluruh. Artinya, ketika Allah sudah menegur seperti ini, banyak orang-orang yang mengatakan aku beriman, tetapi dia tidak masuk ke dalam Islam secara seluruhnya. Dia mengatakan aku beriman kepada Allah, namun pilih-pilih terhadap perintah Allah. Namun dia enggan meninggalkan larangan Allah. Makanya Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, udkhulu masuklah kalian bisilmi kaffah, ke dalam Islam secara menyeluruh. Dan momentum itu untuk menjadi pelajaran bagi diri kita, supaya bagaimana kita masuk ke dalam Islam secara keseluruhan,
Allah membuat yang namanya bulan Ramadan. Dan di sana banyak keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan yang bisa menjadikan kepada diri seorang mukmin pendidikan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama di bulan Ramadan ini perbaiki iman kita. Iman itu bukan hanya sekedar aku beriman, melainkan yang namanya iman itu tasdikun biqalbi wa iqraru bilisan wa a'malu bil arkan. 3 poin yang berdempetan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita sudah mengatakan, membenarkan dalam hati Allah itu sebagai Tuhan, Nabi Muhammad itu sebagai Rasul, dan kita akan hidup setelah kematian, kita beriman, kata Rasul, maka ucapkanlah. Iqraru bilisan, ucapkan dengan lisan. Apa ucapan kalimatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang poin ketiga bisa disebut iman yang sejati, yaitu wa amalu bil arkan. Setelah dia membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dia pun menggerakkan anggota badannya untuk beramal kepada Allah. Dia bergegas, aku akan beramal sebaik mungkin. Dan Allah menjadikan bulan Ramadan untuk pembekalan kita meningkatkan kualitas iman dan kualitas takwa. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu di malam ke-15 ini mari kita sama-sama tingkatkan. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa ada beberapa karakteristik seorang mukmin yang disandarkan, dicontohkan kepada hewan. Mukmin sejati itu harus seperti hewan. Dan ingat, hewan di sini sangat dimuliakan. Bahkan namanya pun dijadikan surah dalam Quran. Surah ke-16 An-Nahl, yang berarti lebah. Mukmin sejati itu harus seperti lebah, kata Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minin kamasalin nahl, akalat thayyiban wa wada'at thayyiban falam tubsad walam tuksad. Kata Nabi, kalau kalian ingin menjadi seorang mukmin yang sejati, contohlah lebah madu. Kenapa kita harus mencontoh lebah madu? Yang pertama, kata Nabi, karakteristik madu atau lebah, yang pertama, akalat thayyiban. Lebah madu sering memakan hal-hal yang baik. Lebah madu tidak pernah memakan hal-hal yang bau, melainkan dia makan dari sari pati bunga yang wangi. Lalu apa gambaran bagi kita? Kata Nabi, kalau kalian menjadi mukmin yang sejati, maka tidak boleh memakan hal-hal yang haram ataupun subhat yang tidak jelas hukumnya. Itu seorang mukmin. Kita menjaga pola makan kita. Ini halal, ini haram, ini subhat yang tidak jelas. Maka dari itu bulan Ramadan menjadikan pendidikan bagi kita supaya kita bisa memakan hal-hal yang halal. Bahkan yang halal pun kata Allah diharamkan ketika dimakannya di siang hari. Ada aturannya. Hadirin rahimakumullah, yang kedua apa? Sifat seekor lebah yang harus kita contoh. Yang kedua, seekor lebah ketika memakan yang baik akan mengeluarkan yang baik pula. Seekor lebah mengeluarkan dari perutnya yaitu yang dinamakan madu. Bahkan madu diceritakan dalam Al-Quran itu adalah obat yang mujarab, kata Nabi. Seorang mukmin ketika dia sudah makan yang halal, maka tidak boleh ada perkataan-perkataan yang keluar dari lisannya yang buruk, bisa menggunjing orang, tercela orang seorang mukmin yang mencela dan mengumpat bagi mukmin yang lain. Dalam hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Apabila kalian beriman kepada Allah dan Rasul dan hari kiamat, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, dan kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam.
Itu menandakan bahwa seorang mukmin itu ada aturannya. Di bulan Ramadan kali ini, mari kita perbanyak lisan kita mengucapkan kalimat zikir, tadarus baca Quran, dakwah, mendengarkan ceramah-ceramah, dan tinggalkan hal-hal yang kotor. Ada hadis yang lain, asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai bagi seorang mukmin. Dan apabila seorang mukmin berpuasa, maka tidak boleh melakukan hal-hal yang kotor. Tidak boleh melakukan perkataan yang buruk. Dan apabila ada yang mengajak berantem atau mau berkelahi, maka katakan inni shaim, aku sedang berpuasa. Dan itu menjadi pendidikan bagi kita. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga karakteristik lebah, yaitu dimanapun dia hinggap untuk memakan saripati bunga, dia tidak mematahkan dahan-dahan yang dia hinggap. Begitupun seorang mukmin, dimanapun dia tinggal, tidak menjadi beban bagi masyarakat. Dan yang terakhir, kalau dia diusik, pahami dia tubuhnya kecil, kalau dia diusik maka dia berani, tidak pandang bulu. Siapapun dia orang yang mengganggunya, maka dia akan serang. Begitupun seorang mukmin. Satu orang dianiaya oleh seorang kafir, maka semuanya harus bergabung, berjamaah untuk menjaga teman-teman kita. Hadirin rahimakumullah, mungkin kita ambil kesimpulannya. Insya Allah untuk kesimpulan, mari kita sama-sama perbaiki amal kita, perbaiki iman kita, dan tingkatkan kualitas takwa kita di bulan Ramadan yang berkah ini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah umur sampai ke bulan Syawal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin untuk penutup cuma sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.